Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mau mendirikan bimbel dari Akila ya. Eh, Beberapa hal yang perlu difikirkan. Ini sebenarnya semua orang juga mikir seperti ini, tapi saat pertama kali buka itu eh, bagi yang belum pernah gitu ya, belum pernah. Ini bantu aja apa yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Jadi beberapa intinya 1 kilometer itu ada berapa orang gitu, 1 kilometer persegi. Ya intinya gini aja, di di sekitar bimbel itu ada banyak perumahan atau tidak. Di sekitar bimbel itu ada banyak perumahan atau tidak karena konsumen bimbel itu kebanyakan dari warga perumahan. Apakah untuk warga biasa yang tidak perumahan, yang di desa, kemudian itu tidak ada yang les? Ada, tapi tidak sebanyak warga perumahan. Karena dari 10 rumah perumahan itu biasanya ada 1 atau 2 yang les. Tapi kadang untuk apa itu rumah biasa ya, yang rumah-rumah udah ada dari dulu, maksudnya rumah biasa lah gitu, bukan perumahan. Itu satu dusun gitu ya. Kadang nggak mesti ada 2 gitu. Jadi yang perlu dilihat sebenarnya nggak harus kepadatan penduduk yang gitu banyak, enggak gitu, enggak. Lihat aja di sekitar bimbel dalam radius 3 kilometer itu ada berapa perumahan. Kalau di radius 3 kilometer kok cuma ada 1 perumahan, akan sulit berkembang. Cuma gitu aja sebenarnya. Namun ini tidak terus, wah ini cuma 1 terus nggak jadi, ya jadi aja gitu kan, dicoba. Biasanya seperti itu. Ini hanya yang dilakukan biasanya ya. Karena kan sekarang itu nggak pasti, nggak benar-benar nggak pasti gitu. Berikutnya itu ekonomi dan budaya. Ekonomi itu yang dimaksud golongan ya. Biasanya orang yang apa itu? Biasanya orang-orang yang ngeles gitu ya. Orang-orang yang ngeleskan anaknya, orang tua yang mengeleskan anaknya itu dari kalangan pegawai. Dari kalangan banyak yang dari pegawai. Intinya banyak yang dari pegawai. Apakah itu mungkin dari non pegawai ngeles ke anaknya? Mungkin gitu, mungkin. Kemudian apakah kalau bapak ibunya tani kemudian tidak mengeleskan anaknya? Mungkin. Semuanya mungkin. Namun dari pengalaman kita selama 10 tahun lebih di bimbel, kebanyakan yang mengeleskan anaknya itu pegawai, baik pegawai bank, pegawai PNS, pegawai perumahan. Intinya yang punya penghasilan yang relatif tetap. Seperti itu. Kemudian budaya. Budaya itu apa maksudnya? Jadi saya pernah membuka bimbel cabang itu di tempat yang sangat ramai. Ekonomi menengah ke atas. Jadi ini kepadatan penduduk oke, sukses. Kemudian ini sukses ya. Kemudian ekonomi sukses karena kebanyakan orang di atas menengah gitu. Artinya mereka mobil punya, motor punya gitu. Kemudian namun budaya mereka itu tidak budaya belajar. Di mana ini? Di belakang pasar. Jadi saya pernah buka bimbel di belakang pasar dan budaya mereka itu memang bukan budaya belajar tapi budaya bekerja. Jadi anak-anak yang pulang dari sekolah itu enggak belajar tapi bekerja ikut ibu atau bapaknya di pasar. Jadi kan anak-anak ikut jualan saat pulang sekolah. Itulah budaya. Jadi memang nggak pasti ya. Saya membuat bimbel itu berapa kali cabang loh, ini cabang bukan terus mitra. Ini cabang benar-benar saya melihat dan saya lakukan itu berbeda-beda hal yang bikin itu tutup gitu.
Intinya kan yang diantisipasi itu tutup jangan sampai tutup lah intinya. Nah, masalah kepadatan penduduk ini saya pernah dapat. Jadi kelihatannya memang di jalan besar, jalan ramai. Kemudian ternyata nggak ada orang itu. Kemudian saya pernah salah ekonomi. Saya buka di mana ekonomi ya? Terlalu di desa, terlalu di desa. Jadi buka memang di jalan, tapi perumahan itu cuma di satu tempat gitu. Ya otomatis nggak dapat siswa. Siswa itu maksimum berapa tuh ya? 30 atau berapa? 35 atau berapa? Itu udah mentok gitu. Dan yang tutup itu nggak cuma di tempat saya aja. Kemudian dulu udah ada bimbel tutup. Kemudian dulu udah ada bimbel tutup. Kemudian saya nyoba itu ada bimbel lagi tutup lagi. Kemudian setelah saya buka itu ada bimbel juga tutup lagi. Karena apa? Karena memang di sana ekonominya berbeda. Kemudian budaya ini yang tadi saya ceritakan, saya buka bimbel di belakang pasar. Nah, budayanya beda. Itu maksimum siswa itu berapa? 45 atau berapa? Tapi ini tutupnya bukan karena nggak ada siswa ya. Dan kebanyakan tutup itu bimbel bukan karena siswanya habis itu enggak. Kalau pernah saya buka di depan terminal gitu, depan terminal. Itu kan memang siswanya nggak ada. Siswanya. Jadi benar-benar siswanya nggak ada. Padahal itu dekat sekolah. Dekat sekolah, dekat terminal. Dan akhirnya tutup karena siswanya nggak ada. Udah ditunggu 1 tahun, siswanya nggak signifikan, kurang dari 20, otomatis ini nggak jalan gitu. Kemudian yang perlu difikirkan tadi adalah modal. Modal rata-rata itu sekitar 20 juta rupiah. Modal rata-rata ya yang saya omongkan. Modal rata-rata sekitar 20. Namun apakah kalau punya modal 5 juta bisa jalan? Bisa. Saya sendiri modal cuma 150.000 dulu. Dan itu adalah total aset saya. Total kekayaan. 150.000 dan jalan. 150.000 buat beli apa? Buat beli triplek yang bisa ditulis itu loh, whiteboard. Kemudian saya bagi 3, kemudian saya beli meja 1. Jadi cuma 1 dampar gitu, 1 dampar dan whiteboard. Untuk karpet kan punya ya, walaupun seadanya, yang penting ada karpetnya lah gitu. Jadi cuma 1 dampar dan whiteboard 150.000. Kemudian saya pasang banner pun saya desain sendiri, kemudian saya cetak di percetakan. Itu kan murah, bannernya masih 1,5 kali 2, itu kan 33 meter ya, 3 meter kali 8.000 kan 24.000. Jadi masih semuanya modal sendiri. Kemudian saya pasang sendiri itu bannernya, semuanya modal sendiri, 150.000. Kemudian set tempat. Nah, modal itu untuk apa aja? Set tempat, kemudian marketing, kemudian gaji admin. Nah, semuanya ini sebenarnya marketing kalau Anda sendiri yang melakukan tidak perlu modal. Gaji admin kalau admin itu Anda admini sendiri tidak perlu modal. Jadi hanya modal set tempat saja. Nah, itu perlu difikirkan. Kalau pengen itu langsung bisa jalan dengan sistem yang ada, itu ya sekitar 20 juta itu. Karena apa, kita siap-siap untuk gaji admin di 3 bulan pertama, siap-siap untuk marketing, kemudian siap-siap untuk set tempat yang kelihatan bonafit gitu. Jadi biar kelihatan niat lah gitu. Kemudian cek lagi ketersediaan tutor di lokasi Anda. Tutor itu bisa diambil dari mahasiswa. Jadi kalau biasanya kalau di lokasi Anda itu ada kuliah, ada tempat kuliah, universitas atau apa, itu biasanya banyak tutor, jadi aman. Nah, kalau nggak ada gimana? Kan ada kabupaten yang tidak ada universitasnya, kan ada juga toh. Nah, cek dulu di beberapa tempat, misal kan masih ada guru-guru honorer dan lain sebagainya. Intinya cek dulu ketersediaan tutor di lokasi Anda.
Kemudian setelah itu baru kita set lokasi, tentukan lokasinya di mana. Jadi intinya kan kita mikir kalau jadi saat buka bimbel pertama itu nggak perlu sewa tempat atau apapun. Jadi kalau saran ya, ini saran aja. Jadi nggak perlu sewa tempat, nggak perlu, pakai rumah sendiri aja dulu. Jadi buka di rumah sendiri dulu. Nah nanti kalau jalan baru kita pindah-pindah gitu. Baru buka cabang, intinya baru buka cabang, kira-kira seperti itu. Kalau ini udah masuk semua, ekonomi, sosial, budaya, ketersediaan tutor ada, modal ada, semuanya ada, apakah nanti akan 100% jalan? Enggak juga, karena nanti akhirnya di kepiawaian dari Anda sendiri dalam mengelola bimbel. Itu udah step keduanya. Jadi semuanya ada, namun Anda kalau ada anak datang, orang tua datang kurang komunikatif, atau mereka merasa nggak dihargai, ya nggak jalan. Karena ini bisnis jasa. Kalau bisnis jasa ya harus seperti, jadi anggap aja Anda adalah apa itu, teller bank gitu loh. Teller bank itu kan apa itu, sopan. Ya seperti itulah kalau kita di tempat-tempat apa itu namanya, jasa lah, teller bank. Kemudian apalagi di jasa itu banyak kan yang bisa dilihat. Di tempat-tempat jasa itu kan orangnya apa itu, tellernya rapi, resepsionisnya rapi, bersih, sopan, terus apa ya, humanis lah, seperti itu, kira-kira seperti itulah. Dalam prakteknya ya enggak terus seperti itu terus. Oke, silakan dicoba aja gitu, silakan dicoba aja. Oh ya, kita bimbel yang dimitrakan ya, Akilakos ini dimitrakan. Jadi kita punya modul bimbel, kemudian punya software admin, punya SOP, punya aplikasi bimbel, ada aplikasi absen juga, kemudian ada aplikasi tryout. Kemudian kita juga punya analisa sidik jari bakat untuk penunjang kegiatan bimbel. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.